Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, jumpa kembali bersama saya di channel Mitra Guru, channel yang memberikan informasi dan solusi seputar pendidikan. Kali ini lanjutan dari habit ketiga masuk ke habit keempat, dinamakan berpikir menang-menang, di mana kebiasaan atau habit keempat ini adalah bagaimana melatih agar bisa manfaat bersama. Sebelum kita lanjut, ini ada kata-kata bijak yang berhubungan dengan habit 4, yaitu berpikir menang-menang. Apa gunanya hidup jika tidak untuk memudahkan satu sama lainnya? Kata bijak ini dari George Eliot. Baik Bapak Ibu, apa sih yang perlu kita pikirkan, apa yang perlu kita praktekkan di sesi motivasi diri ini di habit keempat? Ini mengingatkan kita bahwa habit keempat ini kelanjutan dari habit 1, 2, 3. Kalau kita terapkan, nanti kita akan mendapatkan suatu kemandirian, dan nanti habit 4, 5, 6 akan mendapatkan kemenangan publik. Kelanjutan dari kemenangan pribadi, rasa mandiri yang tangguh, kemudian di kemenangan publik, bagaimana kita saling bersinergi, saling ketergantungan dengan yang lainnya. Di habit keempat ini ada prinsip yang disarankan atau harus dijalankan, yaitu prinsipnya hubungan jangka panjang yang efektif membutuhkan saling menghargai dan manfaat bersama. Kembali lagi kita diingatkan adalah mengenai paradigma. Paradigma orang yang efektif, apa yang ada melimpah bagi setiap orang dan berlimpah untuk dibagi. Bagi yang tidak efektif, apa yang ada itu terbatas, dan semakin banyak yang Anda dapat, semakin sedikit yang tersedia untuk saya. Nah, ini paradigmanya yang habit keempat. Oke, gimana sih cara melaksanakan habit keempat ini? Ada perilaku-perilaku yang perlu kita terapkan, kita praktekkan akan terlatih di habit 4 ini, yaitu perilaku keseimbangan, melakukan keseimbangan antara keberanian dan timbang rasa. Perilaku berikutnya mencari manfaat bersama, terus menyusun kesepakatan menang-menang, membangun sistem menang-menang. Nah, sedangkan hasilnya nanti bisa memecahkan masalah dengan lebih cepat, bisa melibatkan tim-tim yang lebih besar, semangat yang murah hati, bukan semangat patah hati, bukan semangat karena terpaksa, terus hubungan-hubungan yang kaya dan bermakna, hubungan-hubungan bersosial kita maksudnya. Baik, ini ada prinsip, ada paradigma, dan ada perilaku, dan ada hasil yang dijanjikan bila kita menerapkan habit 4 ini. Gimana caranya? Ini ada paradigma interaksi manusia, ada 4, yaitu menang kalah. Kita ini kadang-kadang atau sering ada yang menang, ada yang kalah, bahkan ada yang kalah, ada yang menang. Apa bedanya bolak-balik ini ya? Nanti ada penjelasan berikutnya. Terus ada yang kalah melulu, ini paradigma manusianya. Kalah, semuanya kalah ini. Oke. Menang-menang berarti semua menang. Saya menang, Anda menang, mereka menang, kita menang. Gimana caranya? Nah, yang berbahaya itu ini, menang. Nggak mempedulikan yang lain, yang penting menang untuk dirinya sendiri. Baik, ada paradigma lainnya lagi, yaitu menang-menang atau lebih baik tidak. Berarti kalau saya nggak menang, kita nggak menang, mendingan nggak usah dikerjakan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Ini 4 paradigma interaksi manusia di habit 4. Nah, kita ini dilatih bagaimana sih caranya agar menang-menang, menguntungkan semuanya, tidak ada yang dirugikan. Oke. Kalau tadi ada 4 paradigma, dan yang merah-merah tidak disarankan sehingga jadinya 6 definisinya ini. Menang kalah maksudnya itu misalnya saya akan mengalahkan Anda apapun yang terjadi. Nah,
Ini kompetisi ini ya. Tapi di habit 4 ini tidak berlaku untuk suatu kompetisi, pertandingan olahraga dan lain-lainnya ya. Ini cara berpikirnya kita saja, bahwa supaya tidak merugikan pikiran orang lain. Nah, ini ada yang menang kalah. Mereka ingin menang dan orang lain kalah. Mereka mencapai keberhasilan dengan merebut atau menghalangi keberhasilan orang lain. Ini mereka didorong oleh perbandingan, persaingan, posisi, dan kekuasaan. Jadi kelompok-kelompok ini ingin kelompok yang satu menang, ingin yang satu kalah. Oke. Sedangkan yang paradigma kedua, kalah menang, itu misalnya begini, saya selalu dilangkai. Ada yang paradigmanya berpikirnya gitu. Artinya orang yang memilih untuk kalah dan membiarkan orang lain menang menunjukkan timbang rasa yang tinggi, tetapi kurang punya keberanian untuk mengungkapkan dan bertindak atas dasar perasaan dan keyakinan mereka. Ini mengalah terus ini. Sedangkan yang ketiga itu menang-menang, yaitu mari mencari solusi yang menguntungkan kita semuanya. Ini paradigmanya. Orang yang mengusahakan menang bagi dirinya dan juga menang bagi orang lain. Mereka mencari solusi yang membuat senang dan sekaligus memuaskan orang lain. Nah, ini harapannya di habit 4 itu kita mempunyai sistem, kita mempunyai cara agar menciptakan menang-menang ini. Paradigma keempat, kalah-kalah. Ini berpikirnya gini, kalau saya hancur contohnya ya, Anda juga harus ikut hancur. Nah, orang yang memiliki paradigma kalah-kalah memiliki keberanian dan timbang rasa yang rendah. Mereka iri hati dan mengkritik orang lain. Sedangkan kalau menang saja, itu pikirannya orang atau pikirannya contohnya gini, selama saya menang, saya tidak peduli Anda itu menangkah atau kalahkah atau seperti apa. Ada orang yang berparadigma pikiran seperti ini. Nah, orang yang berparadigma menang hanya berpikir mengenai cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa kepekaan atau kesadaran mengenai orang lain. Nah, ini sangat egois ini. Sedangkan yang menang-menang atau lebih baik tidak, itu cara berpikirnya mari mencari solusi yang menguntungkan kita semua. Kalau tidak untung, mendingan nggak usah diteruskan pekerjaan ini atau program ini. Ini Bapak Ibu paradigma interaksi manusia. Sedangkan kita di habit 4 ini dilatih untuk yang paradigma ketiga, menang-menang. Seperti apa caranya? Kita ikuti berikutnya. Kapan sih kita berpikir menang-menang? Ini sarannya, dalam situasi konflik, bukan situasi pertandingan olahraga atau kompetisi lainnya. Dalam hubungan jangka panjang, dalam situasi yang saling ketergantungan. Ini berpikirnya ya yang menang-menang ya. Jadi paradigma kita dilatih untuk ini. Ini ada informasi tabel keberanian dan timbang rasa. Nah, ini ada timbang rasa yang bawah, yang samping kiri ini adalah tabel keberanian. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Juga timbang rasa, ada timbang rasa yang rendah, ada timbang rasa yang tinggi. Bila seseorang atau kita memiliki timbang rasa yang rendah dan keberanian yang tinggi, pasti paradigma berpikirnya cenderung menang kalah. Berikutnya, tapi kalau timbang rasanya tinggi kemudian keberanian rendah, ingat loh ya, timbang rasa tinggi keberanian rendah, maka akan suka mengalah. Artinya kalah menang. Coba Anda pikirkan, terlalu timbang rasa tinggi, perasaan yang main ini. Beda lagi dengan yang ini, timbang rasa tinggi, keberanian tinggi. Nanti paradigmanya kita mencari solusi bersama yang menguntungkan, menang-menang. Oke, ada yang berbahaya itu yang ini, timbang rasa rendah, keberanian rendah. Pasti mengalah aja deh, atau biar aja deh kita kalah nggak apa-apa, gitu pikirannya. Ini Bapak Ibu tabel keberanian dan timbang rasa di habit 4 ada di paradigma manusia. Nggak sadar
seperti ini kira-kira ya. Oke. Bagaimana sih menyusun kesepakatan menang-menang? Oke. Kesepakatan menang-menang itu bisa disusun kalau untuk mencapai manfaat. Kesepakatan menang-menang dengan cara satu, mengklarifikasi harapan manfaatnya itu. Terus meningkatkan pemberdayaan, mendelegasikan tanggung jawab, menyelaraskan prioritas yang saling bertabrakan. Kadang-kadang ada kepentingan di sana sama-sama bareng dan lain sebagainya, padahal sama-sama prioritas tapi bertabrakan. Gimana caranya? Ya, kita lakukan kesepakatan menang-menang ini. Ini manfaatnya yang dijanjikan. Caranya bagaimana? Ada caranya, bisa dibuat sederhana ini. Hasil yang diinginkan nanti itu diisi, apa sih tujuan yang ingin dicapai, apa hasil yang diinginkan nanti didata di sini. Kemudian punya pedoman, apa aturan yang perlu diikuti, apa pedoman untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini di pedoman. Terus sumber daya yang dibutuhkan apa untuk melakukan program tersebut, untuk melakukan pekerjaan tersebut. Misal apakah ada alat, apakah ada bahan baku, apakah ada aplikasi, dan lain-lain. Akuntabilitas, bagaimana cara mengukurnya untuk kesepakatan menang-menang ini? Diukur dengan cara apa agar saya untung, Anda untung, mereka untung, nggak dirugikan. Kemudian konsekuensi, apa imbalan bila mencapai hasil yang menguntungkan ini? Nah, apa konsekuensinya bila tidak mencapai hasil? Inilah kira-kira cara menyusun kesepakatan menang-menang. Contohnya, misalnya kasusnya bisa wali kelas dengan guru, wali kelas dengan siswa, atau wali kelas dengan sama-sama wali kelas, atau guru dengan siswa, kepala sekolah dengan guru, atau manajer dengan anak buah, atau direktur dengan kepala divisi yang lain, dan lain-lain. Kebetulan ini yang saya contohkan antara wali kelas atau guru dengan siswa. Situasinya seperti ini. Siswa sering mengabaikan PR atau tugas-tugas yang diberikan. Wali kelas atau guru merasa sudah capek untuk terus mengingatkan, menasehati, bahkan memarahinya dengan penuh senyuman. Ada nggak memarahi dengan penuh senyuman? Nah, ini ibaratnya gitu Bapak-Bapak, udah capek ada siswa yang seperti ini. Nanti situasinya bisa diganti, mungkin ada anak buah seperti ini atau dan lain sebagainya. Lah, ini kan hanya contoh saja. Yang penting gimana cara menyusun kesepakatannya dirubah sekarang. Anak-anak tidak dirugikan, orang tua tidak dirugikan, guru juga tidak dirugikan, harus marah melulu itu dirugikan loh Bapak Ibu. Yang dimarahi juga dirugikan. Nah, supaya itu nggak terjadi, kita susun kesepakatan menang-menang dengan tabel yang tadi. Ini contohnya. Hasil yang diinginkan yaitu tugas PR dikerjakan tepat waktu. Nah, ini hasil yang diinginkan. Kita duduk bersama dengan siswa, bahkan dengan orang tuanya. Misal tugas atau PR dikerjakan tepat waktu, nanti hasil yang diinginkan tentunya nilai ditambah. Kemudian hasil yang diinginkan berhenti ditegur atau dimarahi gurunya. Kemudian pedomannya, aturannya apa? Nah, nanti aturan pedomannya akan dipanggil atau ditelepon orang tuanya bila terjadi tugas tidak dikerjakan atau PR tidak dikerjakan. Bisa juga misalnya akan diumumkan di mading bahwa tidak atau telat atau tidak membuat tugas atau PR. Sumber daya yang diperlukan apa? Bisa jadi email atau Google Form atau WA untuk pemberitahuan atau telepon misalnya. Akuntabilitasnya apa di sini? Orang tua menandatangani tugas PR anaknya tepat waktu. Nah, ini akuntabilitasnya. Konsekuensinya apa? Ada konsekuensi positif bila dikerjakan tepat waktu, nilai ditambah. Negatif, hukumannya merangkum buku di perpustakaan tentang apa gitu. Nah, ini harus disepakati untuk menang-menang. Siswanya untung, dapat ilmu, gurunya nggak marah-marah, orang tuanya juga untung. Ini kesepakatan menang-menang. Silahkan dicoba lagi di situasi pekerjaan yang lainnya di divisi Anda, maupun mungkin di tim kurikulum atau tim kesiswaan atau tim sarpras dan lain-lain. Oke, ini buatlah rancangan kesepakatan menang-menang. Hanya contoh aja, pikirkan sebuah situasi yang bisa mendapatkan manfaat dari sebuah kesepakatan menang-menang pada saat Anda perlu
mengklarifikasi harapan, meningkatkan pemberdayaan, mendelegasikan tanggung jawab, dan menyelaraskan prioritas yang saling bertabrakan. Sama seperti ini yang perlu diisi, ini hanya untuk sekedar latihan untuk melatih habit keempat. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Oke, ini juga dalam rangka latihan mencari manfaat bersama ya. Ini misalnya nama Anda siapa, situasinya seperti apa di kantor ataupun di organisasi atau di mana saja, situasinya seperti apa, mendatanya apa yang menjadi menang bagi Anda, apa yang menjadi menang juga bagi mereka, apa yang menjadi menang juga bagi saya. Ditulis dulu. Misalnya ini latihan-latihannya. Demikian Bapak Ibu, kira-kira penjelasan secara singkat ya masalah 7 habit atau habit keempat yang merupakan kelanjutan dari habit ketiga. Kita akan lanjut lagi di habit kelima, tidak akan lama lagi. Mudah-mudahan habit 1, 2, 3 yang sudah rilis juga di channel Mitra Guru ini bisa menjadi pegangan Bapak Ibu agar bisa tercipta suatu kemandirian sehingga nanti bisa ke habit 4 yang barusan tadi, sehingga nggak lama lagi akan habit 5, habit 6, dan habit 7. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum silahkan subscribe atau berkomentar bila ada pertanyaan-pertanyaan, dan silahkan ditonton terus 7 Habits seri 1, 2, 3, 4 ini nanti akan bertambah lagi 5, 6, 7, dan silahkan kalau nggak paham diulang-ulang, kalau masih nggak paham lagi boleh bertanya, dan kalau mau menginginkan jumpa di area atau di suasana workshop boleh saja silahkan dihubungi saya. 7 Habit nanti secara detail, secara komplit, ada video-videonya, ada latihan-latihannya, sehingga lebih membantu untuk meningkatkan motivasi diri kita mencapai etos kerja yang lebih maksimal. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.